Soekarno dan Kartosoewirjo merupakan sahabat karib yang sama-sama berjuang melawan penjajah asing menuju Indonesia merdeka. Mereka sama-sama berguru kepada Haji Umar Said Tjokroaminoto dan membaca kitab-kitab Marxisme. Hubungan persahabatan mereka sudah terjalin sejak tahun 1918. Sebenarnya, sejauh mana keakraban keduanya? Kisah persahabatan Soekarno dan Kartosoewirjo bermula saat mereka menjadi murid Tjokroaminoto dan tinggal bersama di rumah beliau. Kepada Soekarno dan Kartosoewirjo, sang guru pernah menyatakan, "Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator." Pesan itu sangat diingat Soekarno, hingga setiap malam dia selalu belajar pidato. Setiap Soekarno belajar berpidato, suaranya yang lantang terdengar sangat mengganggu kawan-kawannya yang juga tinggal di rumah Tjokroaminoto, seperti Musso, Alimin, Kartosoewirjo, dan Darsono. Tidak jarang, mereka yang mendengar latihan pidato Soekarno justru tertawa terbahak-bahak. Bahkan, seringkali saat Soekarno sedang belajar berpidato, kawan-kawannya yang lebih senior memintanya untuk berhenti, karena merasa terganggu. Namun, Soekarno tetap melanjutkan pidatonya di depan kaca, di dalam kamarnya yang gelap. Salah seorang kawan Soekarno di rumah Tjokroaminoto yang tidak pernah bosan memberikan kritik atas pidato-pidatonya adalah Kartosoewirjo. Peristiwa itu terus berulang di rumah Tjokroaminoto, hingga keduanya tumbuh dewasa. Impian Soekarno untuk menjadi orang besar terwujud. Meletusnya pemberontakan komunis 1926 hingga 1927. Membukakan jalan baginya untuk mendirikan partai politik yang bercorak nasionalis. Sementara Kartosoewirjo terus berjuang bersama Tjokroaminoto. Bahkan Kartosoewirjo akhirnya menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto dan memilih Islam sebagai ideologi perjuangannya. Buku-buku Marxisme yang dibacanya sama sekali tidak memengaruhinya untuk menjadi merah dan kekiri-kirian, seperti kebanyakan teman duanya. Sebaliknya, ideologi Islam yang diperjuangkannya justru semakin kuat. Dengan Marxisme sebagai pisau analisa, pemikiran Kartosoewirjo tentang penghisapan kapitalisme semakin tajam dan kritis. Karir politiknya pun terus melonjak. Perpecahan mulai timbul setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Terjadi tarik-menarik kekuatan arah republik, antara yang menghendaki negara Uni Belanda, negara komunis, dan negara Islam. Soekarno yang memiliki banyak ideologi, tidak ingin Indonesia menjadi negara Uni Belanda, komunis, atau negara yang berasaskan Islam. Sebaliknya, dia menawarkan asas Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi yang tumbuh dari bumi pertiwi, sesuai dengan pergulatan batin, intelektual, dan budaya luhur bangsa. Usulan Pancasila ini kemudian disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Perlawanan hebat pertama-tama datang dari pihak komunis. Tahun 1948, kelompok Musso memproklamirkan negara Madiun sebagai poros Soviet. Peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan Madiun ini dengan mudah ditumpas pemerintah Republik. Pemberontakan hebat selanjutnya datang dari Kartosoewirjo, saat diproklamasikannya Negara Islam Indonesia, NI, di Tasikmalaya, pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini bahkan sanggup menyebar ke Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan Kartosoewirjo berhasil ditumpas dengan tertangkapnya dia oleh pasukan TNI di Gunung Geber, Jawa Barat, pada 4 Juni 1962. Dia lalu dijatuhi hukuman mati. Yang menyedihkan, surat hukuman mati itu ditandatangani oleh Soekarno. Sempat terjadi pergolakan hebat dalam batin Soekarno, saat harus membunuh sahabat karibnya sendiri, saudara seperguruan, dan teman seperjuangannya Kartosoewirjo. Tanpa tanda tangan Soekarno, tentu Kartosoewirjo tidak akan ditembak mati. Proses eksekusi terhadap Kartosoewirjo sempat tertunda hingga 3 bulan. Sebabnya, Soekarno selalu menyingkirkan berkas kertas vonis mati atas diri Kartosoewirjo, manakala berkas itu berada di atas meja kerjanya. Peristiwa ini sempat membuat Soekarno frustasi, hingga akhirnya dia melempar berkas vonis tersebut ke udara dan bercecer di lantai ruang kerjanya. Saat itu, putrinya Megawati Soekarno Putri lah yang menyadarkan sang ayah untuk kembali. Megawati menggambarkan luhurnya hakikat pertemanan sejati, namun dia mengingatkan Soekarno agar menepati dharmanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta tidak mencampur adukan antara hakikat persahabatan dengan tugasnya. Akhirnya,
Pada September 1962, setelah lama termenung di meja kerjanya, dia mengoreskan tanda tangannya di atas berkas vonis Kartosoewirjo. Seketika, dia ingat hari-hari bersama Kartosoewirjo di medan perang. Masih terdengar canda dan tawa, serta diskusi-diskusi politik, agama, kebangsaan, dan apa saja yang begitu hangat dengan sahabatnya itu. Dia lalu mengambil selembar foto Kartosoewirjo, dan menatapnya lama-lama, sambil berlinangan air mata. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan sejak saat itu, Kartosoewirjo pun berakhir.